Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu ini kita sedikit bincang-bincang kepada mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin, yang mana kita melihat Kobar ini cukup kelihatan maju. Namun kemajuan itu masih dipertanyakan, apakah maju dari segi SDM-nya, maju dari segi pembangunannya, atau maju dari segala-galanya. Namun tidak terlepas, sedikit kita wawancara bincang-bincang terkait politik ke depan, bagaimana di antara mereka. Wah, kita ke abang ini dulu. Pak Tri, Anda ini kan selaku mantan Ketua DPRD, walaupun hampir sama dalam dulu fraksinya, tapi beda sudah jabatan masing-masing. Nah, kalau kita melihat 64 tahun Kobar sudah tidak terasa ya usianya. Mungkin dari sudut pandang Pak Tri bagaimana Kobar? Terima kasih Bang Taufik dan rekan saya Pak Jamaluddin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu Dirgahayu Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-64. Semoga makin maju, makin jaya, dan masyarakatnya semua sejahtera. Bicara tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, maka kita harus kilas balik ke belakang. Nah, tadi Pak Taufik mengatakan bahwa sejauh mana perkembangan majunya Kobar itu dilihat dari sisi yang tentunya kita harus berdasarkan pada data-data yang harus kita tampilkan. Dan mohon maaf hari ini tidak bisa menampilkan data-data tersebut, namun data-data tersebut bisa kita akses melalui data-data yang disiapkan oleh Badan Statistik atau mungkin Badan Perencanaan Daerah. Saya sangat yakin mereka mempunyai data-data tersebut. Dan saya selaku pribadi masyarakat Kabupaten Barat tentunya selalu berharap bahwa Kota Waringin Barat itu harus semakin tambah usia, semakin tambah maju. Baik maju dari sisi pembangunannya, maju dari sumber daya manusianya, maju juga dari segala prestasi-prestasi, baik prestasi masyarakat maupun prestasi pemerintahnya. Tapi kalau menurut Pak Jamal bagaimana kalau kita melihat dari posisi ini? Posisi apa dulu deh? Ya, kita 64 tahun kan tidak terasa nih. Jadi mungkin ada tolak ukur, ada indikator, tingkat-tingkat, baik tingkat kemiskinan, baik tingkat keberhasilan. Nah, kalau Pak Jamal sendiri melihatnya sampai di mana Kobar 64 tahun? Terima kasih Mas Taufik. Jadi kalau kita berbicara Kobar yang sudah 64 tahun sebenarnya harus sudah maju ya. Tapi memang karena saya orang lapangan, jadi terjun langsung ke masyarakat itu ternyata masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu, terutama di Bantaran Sungai. Sudah tuh akses tamatan SMA tidak terakomodir, pekerjaan di perusahaan juga tidak terakomodir. Nah, melihat sisi kemajuannya dari mana? Kalau pembangunan oke lah maju, tapi untuk kesejahteraan masyarakatnya saya kira masih belum. Nah, ini harus kita tingkatkan. Karena kenapa? Karena saya melihat dari sisi pendapatan APBD masih stagnan. Bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat kalau APBD kita hanya berkisar 1,4 triliun. Iya. Nah, kalau kita sementara sumber-sumber daya alam kita ini terkuras besar sebenarnya. Tapi kenapa kita hanya stagnan 1,4? Nah, makanya ini yang harus menjadi perhatian pemerintah kita ke depan. Kobar ini masih bagus, pembangunan bagus, tapi dari sisi pendapatan daerah kita ini tidak bisa menopang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat kita kelas bawah. Nah, kalau kita melihat ini kan tolak ukur ini kan tergantung perencanaan daerah. Yang mana perencanaan daerah ini dibentuk untuk mendesain sesuai dengan visi misi bupati. Nah, kira-kira kalau melihat dari perencanaan daerah dari sudut pandang Pak Tri bagaimana? Ya, pasti pemerintah daerah itu kan punya sumber daya yang cukup handal. Seorang bupati dibantu oleh beberapa asisten staf ahli bahkan kepala dinas dan kabit-kabitnya, juga OPD yang cukup mewakili dari sektor-sektor tertentu. Itu saya sangat yakin bahwa mereka punya target tentang kemajuan Kabupaten Barat itu pasti. Misalkan tadi disebutkan oleh kawan Jamal, angka kemiskinan itu menjadi prioritas pasti. Kalau capaian kemarin bahwa angka kemiskinan kita mungkin di angka 12%, berarti tahun berikutnya harus di bawah 10%. Itu pasti. Dan itu saya sangat yakin Bapeda mempunyai data terkait dengan apa yang Pak Taufik tanyakan. Nah, kalau kita melihat dari seputar dari perencanaan
tapi kan di sini kan ada visi misi bupati ini. Terdahulu RPJM-nya kan jelas jangka panjangnya. Nah, kalau ada nggak bisa perubahan dari perencanaan atau menurut Pak Jamal ada keracuan baru dengan sistem visi misi itu sendiri? Jadi sebenarnya kendala daerah itu disesuaikan dengan visi misi bupati sebenarnya. Nah, dari visi misi bupati itu digambarkan dalam RPJM, ya kan? Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, inilah yang harus diakomodir oleh struktur organisasi pemerintahan yang disampaikan Mas Tri tadi. Sumber daya manusia kita kan sudah luar biasa nih di pemerintahan kita ini. Nah, tapi wewenang mereka ini untuk membangun daerah, untuk membuat terobosan sesuai nggak dengan visi-visi yang sudah disusun. Nah, kadang-kadang kita ini, Mas Topi, visi misi dibuat, tapi setelah pelaksanaannya melenceng. Nah, ini kan sangat berbahaya ini daerah kita ini. Kalau dia melenceng sesuai dengan keinginan masyarakat atau sebagainya tidak jadi masalah. Tapi kalau melenceng dari perencanaan pembangunan jangka menengah, melenceng dari pembangunan jangka panjang, ini kan kita nanti kembali lagi ke nol lagi, nanti bikin perencanaan lagi, berapa anggaran yang harus kita buat. Nah, tapi kalau ini bisa diatur di dalam satu peraturan yang mana perencanaan sudah ada visi misi bupati dengan jangka panjang, ternyata perubahan setelah masa jabatan ini selesai, muncul yang baru, dia merencanakan baru, apa itu ada aturannya? Ya itu harus salah satu-satunya harus dari visi, karena kita membangun ini sesuai dengan perencanaan yang jangka panjang. Visi misi bupati itu dijabarkan melalui perencanaan pembangunan jangka menengah. Iya kan? Nah, jangka menengah inilah visi misi bupati itu dijabarkan di sana. Kalau misalkan ada pergantian bupati, pejabat bupati, dia tetap melaksanakan visi misi yang ada. Karena pejabat tidak ada visi misi dia. Oh, jadi melanjutkan visi misi itu. Nah, kalau misalkan ada perubahan, ini harus dari visi selama 5 tahun boleh melalui lembaga legislatif kita, itu dari visi. Tapi bagaimana? Ya, ini saya menyambung apa yang saya katakan. Inilah pentingnya memilih pemimpin yang mempunyai visioner maju ke depan. Jadi bukan hanya berkemauan, tapi juga harus berkemampuan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pak Jamal, bahwa rencana pembangunan daerah itu bukan hanya daerah Kota Waringin Barat yang punya, tapi juga ada rencana pembangunan secara nasional, rencana pembangunan secara provinsi, dan ini harus sinergi. Dan ada kewenangan siapapun yang menjadi pimpinan daerah untuk merubah disesuaikan dengan perkembangan pada saat itu. Tapi jangka panjangnya, kemudian jangka menengahnya, ini kan harus sinergi dengan pembangunan supaya sasarannya itu dapat, gitu kan. Makanya sebenarnya pada saat menjadi pemimpin, sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok tertentu, garis lurus dalam pembangunan pusat pinginnya programnya dalam 5 tahun ke depan itu apa, provinsi itu apa, kabupaten itu apa, sinergi. Mungkin ada beberapa sedikit yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Jamal sinergi tidak kelihatannya? Ya banyak yang nggak sinergi sih. Ya, apa sih yang menjadi alasan? Kita contoh saja, ya kan, penanggulangan kemiskinan itu kan sebenarnya angkanya kan lebih besar. Stunting kita sebenarnya angkanya lebih besar, harus divisi-divisi dan sebagainya itu. Tapi ternyata prakteknya kan nggak sampai ke sana. Nah mungkin juga, oke lah 2 tahun ke depan, 2 tahun yang lalu kita dikena musibah COVID, misalkan oke lah kita masih ada toleransi ya, itu sangat luar biasa lah. Anggaran-anggaran mana aja sudah tersedot ke arah sana. Nah tapi ke depan itu kan harus jelas, karena stunting itu bagaimana, dana mengurangi kemiskinan itu bagaimana. Ini kan sudah harus siap visi-visi itu, apalagi pejabat bupati kan hanya menjalankan visi-misi dari bupati yang ada, sudah itu dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi tetap sasarannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kota Waringin Barat. Tapi kan kita melihat kemarin pidato Wagub ya di dalam rangkaian Kobar itu kan, kita tingkat keberhasilan stunting kan cukup besar di sini. Hanya saja kita belum tahu realisasi lapangan. Nah, tapi kita melihat, oke lah, kita kembali kepada perencanaan daerah. Yang mana perencanaan daerah ini kan merupakan tolak ukur maju daerah itu sendiri. Nah, di isu berkembang yang selama ini di dalam desain perencanaan itu dalam satu pembiayaan anggaran cukup besar. Nah, kalau menurut sudut pandang Pak Tri sendiri, bagaimana kira-kira ini? Misalkan kita melihat ada beberapa kajian
Nah, kajian itu mencapai sampai 800 juta, 700 juta. Nah, apakah ini memang sesuai dengan topoksinya atau memang desainnya demikian atau bagaimana? Wah, ini kan masuk ke teknis ya. Ke teknis mungkin saya tidak begitu menguasai, tapi pada dalam tataran kebijakan, nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jama mengacunya kepada rencana pembangunan daerah jangka panjang, rencana pembangunan daerah jangka pendek, kemudian disinergikan dengan skala prioritas pembangunan pusat, apa yang diinginkan. Nah, maka begitu ini sudah ketemu bahwa pada tahun sekarang apa yang jadi prioritas, maka di situ bisa dibuka nih dalam program perencanaan daerah kajian-kajian mana yang dibutuhkan untuk menopang sebuah sasaran pembangunan. Jadi tidak boleh sporadis ya. Kalau memang itu belum dibutuhkan, ya kajiannya mungkin bisa belum dilakukan. Tetapi kalau memang dalam waktu dekat bahwa itu harus dibangun sebuah mungkin rumah sakit atau mungkin pasar, nah, kajian ini harus mendahului supaya apa? Supaya bahwa pembangunan apa yang dibangun oleh pemerintah itu dengan menggunakan anggaran yang dibiayai oleh APBD maupun oleh APBN itu tepat sasaran dan memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai membangun sesuatu yang belum dibutuhkan, maka akan sia-sia. Nah, tapi kalau menurut Pak Jamal sendiri dengan ada ini saya melihat dari sirup ya, artinya di sini ada jasa konsultasi kajian pengembangan kawasan ya, Kabupaten Kota Barat tahun 2045. Nah, ini mencapai dari pagi itu 800 juta. Nah, kalau menurut sudut pandang Pak Jamal sendiri bagaimana itu kajian? Ya kita lihat di RPJP kita, rencana pembangunan jangka panjang itu mau arahnya kemana? Kan itu. Kalau kita misalkan inginnya hilirisasi industri, sudah itu wilayah industri, wilayah pembangunan dan sebagainya, ada tidak di RPJP itu untuk melaksanakan kajian? Kita kan perlu kajian. Mungkin daerah hilirisasi di mana untuk kawasan untuk tahun 2045? Untuk pertambangan daerah mana? Ya kan yang pas. Kan gitu nih. Nah kita lihat RPJP kita, ada nggak di RPJP itu penyiapan sampai 25 tahun ke depan itu kita perlu hilirisasi pembangunan CPO misalnya. Nah sekarang kajiannya di mana pembangunan hilirisasinya? Ini kan perlu dikaji untuk 25 tahun ke depan, termasuk yang disampaikan itu 2045 kan. Nah ini sekarang 2023. Nah ini kan tinggal 22 tahun. Ya, 22 tahun itu. Nah ada tidak di RPJP kita itu? Nah kalau belum ada di RPJP kita, ya sebaiknya itu kan harus dibahas dulu bersama DPRD. Langkah-langkah strategis daerah untuk membangun 2024 itu apa yang harus kita siapkan. Ya kalau untuk kajian sih memang kajian mahal. Kajian itu memang mahal, tapi tepat sasaran itu tidak. Itu yang pertama. Sudah itu kawasannya berapa kawasan? Ya kan? Jangan hanya global, misalkan kajian kawasan untuk 2025, tapi wilayahnya di mana kita kan nggak tahu apa yang mau kita sehingga nanti masyarakat kita yang ingin membangun sudah tahu, oh ini kawasan ini, ya kan? Tidak boleh dibangun di kawasan industri ini. Jadi orang-orang yang ingin berinvestasi ya nggak tahu apa yang mau kita sehingga nanti masyarakat kita yang ingin membangun sudah tahu, oh ini kawasan ini, ya kan? Tidak boleh dibangun di kawasan industri ini. Jadi orang-orang yang ingin berinvestasi ya kan mengembangkan industrinya dia harus di satu kawasan. Kan itu nih tujuan kajian konsultan itu seperti itu sebenarnya supaya menata Kobar ke depan ini pembangunan lebih bagus. Tapi apakah itu ditenderkan atau memang desain perencanaannya daerah sendiri? Biasanya ditenderkan. Tinggal silakan nanti saya katakan ini ada tidak di RPJP kita tentang penyiapan kawasan di 2045. Kita jangan sampai lepas daripada RPJP kita karena itu dasar pemerintah itu untuk menyusun kajian-kajian itu ada di sana semua. Mungkin tadi yang Bang Taufik mau perdalam, apakah harga itu atau nilai itu terlalu mahal atau terlalu murah? Mungkin nah itu bisa juga karena saat ini kan yang bentuknya sudah nilai ke atas di atas 500 juta itu kan bentuknya fisik, sedangkan kajian ini kan tidak kelihatan gitu, tapi bentuknya dokumen administrasi kan tidak fisik kan gitu, artinya bukan tidak kelihatan dalam
kasat mata bahwa itu ada kegiatannya, tetap ada kegiatan, tapi kan tidak seperti fisik gitu. Kalau fisik kalau kita bangun gedung 200 juta sudah kelihatan gitu. Nah, kalau kajian ini kan saya sampai 800 pagu itu 700. Saya data dapat diinformasikan dari seluruh teman-teman ya. Nih, ada 800 juta, ada 700 juta. Ini kalau 700 juta ini jasa konsultasi kajian potensi hilirisasi. Nah, ini jasa konsultasi kajian pencapaian standar pelayanan. Ini 700 juta. Yang satu-satunya yang mana yang kita Nah, cuman maksudnya gini, apakah itu semestinya memang harus ada desain demikian, atau hanya dalam satu draft dengan angka yang misalkan 800 juta, yang lain sudah memasuki ke desain kajian itu? Kira-kira bagaimana dari sudut pandang? yang jelas kan objeknya dulu yang kita lihat. Berapa objek yang harus dikaji itu. Kalau hanya satu objek aja kan 800 kan terlalu mahal. Oh. Nah iya, nah kita kan tidak tahu di SIUP ini kan berapa objek yang dikaji. Item pekerjaannya apa? Kita kan nggak ngerti. Kemudian basic press standar, jasa ahli berapa, surveyor membutuhkan tenaga berapa, itu semua terhitung langsung. Nah, kuncinya di sini dalam pemerintah atau siapapun pasti mempunyai standar harga atau basic price, termasuk basic price terkait dengan jasa konsultan. Itu pasti ada, karena pemerintah itu lengkap. Jangan kan harga sebuah kajian ya yang di dalamnya banyak item pekerjaan. Harga lombok aja setiap bulan kita punya, gitu kan. Harga semen nanti setiap tahun, setiap bulan kita punya, pasti punya. Nah, pasti bersandarkan kepada basic price yang sudah ditetapkan dengan ketetapan yang mempunyai kekuatan itu. Itu baku lah, artinya dikatakan basic price tadi kan berdasarkan benda. Tapi kalau ini ada basic price-nya juga enggak? Kalau Ada ya? Jasa ahli, jasa surveyor, satu hari itu berapa nilai pekerjaannya, berapa nilai rupiahnya untuk seseorang itu survei ke lokasi tertentu, itu semua ada. Maka muncullah dalam global itu nilai sebuah pagu anggaran. Tapi kira-kira kalau menurut Anda layak nggak ya? Ya, saya katakan tadi, lihat objeknya dulu, berapa yang ingin dikaji itu, berapa objek untuk penataan Kobar menuju 2045 ini. Nah, di dalamnya sudah siap tidak, artinya karena kita insya Allah IKN ini pindah di Kalimantan Timur kan. Nah, setidak-tidaknya persiapan 2045 ini Kobar ini sudah siap penyanggah Kabu ini, daerah penyanggah ibu kota ini harus sudah siap. Nah, apakah itu termasuk kajian 2045 atau apa ke sana kajiannya? Misalkan perluasan wilayah pemekaran. Tidak, perluasan Area ekonominya harus ya penyangga. Mungkin transportasi kita, lapangan pesawat kita, pelabuhan kita, ini kan penyangga nih. Iya kan? Nah itu kan harus siap. Apakah kajian itu termasuk ke arah sana, kita nggak ngerti juga, karena kita melihat global saja di sini kan. Nah, kita sebelum marah kajian itu kan kita kan harus maksud kita tuh harus ada upaya pembahasan yang real. Kita melibatkan tokoh, kita melibatkan akademis dan sebagainya, kan gitu loh. Kan tidak sembarangan kita buat kajian ini. Kajian ini muncul kan setelah kita ada kajian akademis dulu. Oh, jadi kan? Masukan-masukan dari awal gitu. Semuanya kegiatan ada seminar, ada apa? Pendapat masyarakat, kemudian itu ditampung. Kajian itu kan sebenarnya bentuknya bukan seperti bangunan fisik. Bukan. Itu adalah seperti buku yang nantinya buku itu menjadi panduan. Dan saya mendukung sebenarnya setiap pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun semua yang menggunakan APBD, sebenarnya memang melalui kajian akademis. Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Karena kalau sudah kajian akademis itu lengkap, ada pendapat akademisi, ada pendapat praktisi, ada pendapat dari sektor-sektor yang lain, penghitungan, kemampuan, bagaimana dengan respon masyarakat sekitar. Ya memang kalau dibilang kok buku segini harganya itu, tapi itu kan kita tidak melihat bentuk fisiknya. Tapi yang di dalam buku itu isinya pikiran-pikiran yang sangat penting untuk menunjang sebuah program pembangunan. Yang penting kembali kepada objek ya tadi. Ya. Kita ini kan begini, Mas Tori. Eksekutif itu, legislatif itu, memperperda itu harus ada kajian akademis kan?
Tidak ada harus sedikit-sedikit, tidak ada. Wajib nggak ya? Wajib terus. Wajib. Kalau perda itu harus wajib kajian Kajian akademis. akademis. Oh. Nah, termasuk juga kajian-kajian seperti ini harus ada wajib juga kajian akademis. Kalau ini tidak dilakukan karena mereka berpikiran sudah ada RPJM tadi dengan perencanaan desain tinggal Tetap, melanjutkan, kajian lalu akademis. mereka melakukan perencanaan awalnya kerangkacuannya itu, bagaimana kira-kira? Tetap, kajian akademis itu tetap penting Oh, untuk tetap. mempertanggungjawabkan itu. Oke, untuk sementara